Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan, malam ini kita kembali bertemu di kegiatan rutin kita, di kajian kita yang insya Allah malam ini akan kembali ya, akan dihadiri atau akan disampaikan oleh Ustadz kita yang kita selalu tunggu-tunggu, Ustadz Haji Mukhlisin. Beliau berdomisili di Jakarta. Lagi di Jakarta, Ustadz? Lagi di rumah nih, Ciputat. Oh, lagi di rumah. Tangerang Selatan tepatnya. Berarti bukan Jakarta ya, Ustadz ya? Bukan. Banten ikutnya. Tapi ngajar online, Ustadz? Masih online kayaknya sampai akhir Desember ya, kampus. Ya. Semua kegiatan kajian semuanya online sekarang. Ya, rekan-rekan, terima kasih kedatangannya, kehadirannya malam ini. Adapun yang akan kita bahas pada malam ini materi yang memang sangat menarik, di mana setiap orang itu pasti akan pernah merasakan. Tinggal apakah dia pernah merasa atau tidak. Itu kalau terjemahan saya ya, Ustaz ya. Iya. Ya, jadi materi kita malam ini yaitu ketika cobaan menimpa manusia. Nah, tentu akan menjadi tanda tanya nih. Saya pun begitu membaca materi ini, tanda tanya. Kira-kira apa nih yang akan Ustadz Mukhlisin sampaikan? Apakah solusinya? Apakah maknanya? Atau apa nih? Nah, mudah-mudahan. Sengaja ya. Ya, ini bikin penasaran Ustadz. Benar-benar bikin penasaran. Kira-kira seperti apa ini? Karena kita kan selalu di saat kita berbicara cobaan. Nah, dulu ada yang bilang bahwa nggak usah, jangan pernah ngerasa bahwa itu cobaan. Ada yang bilang itu azab. Nah, kira-kira nantilah kita akan dengarkan dulu dari Ustadz Mukhlisin seperti apa, materi yang seperti apa. Ya, diharapkan rekan-rekan mangga menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Justru yang saya akan tanya dengan rekan-rekan semua, ada nggak sih di sini yang tidak pernah merasakan cobaan? Nah, cobaan itu ya kita tidak tahu yang mana yang dikatakan cobaan itu. Untuk dari itu kita akan dengar sendiri kajian ini dari Ustadz Mukhlisin Aziz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukron Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil aziz. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami pada malam hari ini. Mudahkan kami memahami apa yang Kau ajarkan malam hari ini dan beri kami terus bimbingan untuk terus bisa di jalan-Mu, jalan yang lurus dalam kondisi apapun hidup kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kang Dedi yang saya muliakan dan seluruh rekan-rekan sekalian yang malam hari ini bergabung, jamaah Zumiyah sekalian. Alhamdulillah Allah izinkan kita malam hari ini, Allah berikan kekuatan dan bimbingan untuk terus bertaqarrub ilallah, mencoba mendekatkan diri kepada Allah, mencoba ma'rifatullah, memahami Allah sedekat-dekatnya dengan pemahaman yang benar.
Oleh karenanya malam hari ini kita akan belajar bersama lagi dengan satu tema yang menurut Kang Deddy tadi sengaja diberi judulnya itu, ketika cobaan menimpa manusia. Bentar. Nah, sudah ngeliat ya? Ini ada catatan 7 halaman, nanti juga saya sudah share di tim Madrasah Ukhuwah, insya Allah nanti bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Kenapa penting setelah kita bicara tentang hakikat agama adalah akhlakul karimah? Kemarin kita membicarakan tentang fondasi kita yaitu iman. Minggu yang lalu kita bicara tentang konsekuensi iman yang 5 itu. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi dari keimanan kita, yaitu ketika iman kita diuji oleh Allah dengan satu ujian dan cobaan. Tadi Kang Deddy bertanya mau bicarain apa gitu ya. Pertama kita akan bicara tentang apa itu ujian, kemudian macam-macam ujian dan cobaan, kemudian apa fungsi dari ujian dan cobaan Allah anugerahkan kepada kita, dan yang terakhir yang tentunya itu semua kita pengen dapatkan yaitu apa? Tips apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita mensikapi sebuah ujian dan cobaan. Pertama kita akan bicara tentang yang nama ujian, Kang Deddy dan jamaah sekalian, itu sesuatu yang niscaya. Jadi selama kita hidup, itu keujian itu akan datang kepada kita. Jadi kalau kita mengatakan aku udah nggak mau lagi dapat ujian dan cobaan, ya sudah, hidupnya sudah selesai sebenarnya. Maka selama kita hidup, selama nyawa masih dalam genggaman kita, dalam badan kita, maka ujian dan cobaan itu sebagai sebuah keniscayaan. Bahkan Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 secara tegas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah kita ini mengira bahwa ketika kita mengatakan amanna billah, kita percaya Allah sebagai Tuhan kita, iman kita nggak diuji oleh Allah. Jadi iman pun ada ujiannya. Bahkan Allah mengatakan bukan hanya kita yang diuji dalam hidup. Allah katakan dalam ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Itu la sama qad itu double, Kang. Dan sungguh-sungguh itu. Kalau dalam bahasa Arab itu la-nya sungguh, qad-nya sungguh. Dan sungguh-sungguh saking untuk memberikan apa ya? Penekanan yang luar biasa. Sungguh-sungguh telah aku uji, kata Allah, orang-orang sebelum kita. Jadi nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam juga dapat ujian. Untuk apa ujian itu? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Agar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah tahu gitu, siapa yang kualitas imannya benar, kokoh, teguh, bagaikan batu karang, ataukah orang-orang yang bohong gitu. Bohong itu dalam arti ngakuin Allah kalau semua rencana-rencananya mudah, kalau semua doa-doanya diijabah, kalau semua cita-citanya dikabulkan. Tetapi ketika orang kemudian sakit, kadang gagal menggapai sesuatu, rencana-rencananya kemudian tidak sesuai harapan, masihkah yakin bahwa itu juga bagian dari kasih sayang Allah? Nah, kebanyakan kita kalau kemudian meyakini Allah ada, kalau semuanya lancar, semua orang bisa. Nggak usah beriman kalau itu. Semua orang akan mudah berterima kasih gitu kalau kemudian semuanya dilancarkan. Jadi itu yang pertama. Bahwa yang namanya ujian itu keniscayaan hidup. Maka kalau kita masih hidup, ya nggak usah lari dari ujian. Ujian akan datang silih berganti. Persoalannya adalah yang mau kita rubah mindset kita, Kang Deddy dan seluruh jamaah sekalian. Ujian itu apa? Bentuknya macam-macamnya seperti apa? Jangan-jangan kita nggak sadar bahwa seluruh hidup kita itu ujian Allah. Kalau dengar kata ujian, apa yang muncul? Biasanya kita itu kalau ujian itu selalu negatif. Sakit gitu, lagi diuji oleh Allah gitu ya. Kemudian pacarnya memutuskan hubungan gitu, lagi ujian gitu. Gagal, lagi ujian. Jarang sekali orang menganggap kalau semuanya mudah itu juga ujian.
Mari kita rubah mindset kita. Menurut Al-Quran ternyata Allah itu menguji kita bentuknya kadang kebaikan, kadang keburukan. Yang banyak kita nggak sadar, ujiannya itu bentuknya kebaikan. Jarang sekali orang kemudian dilantik jadi menteri, itu jadi presiden, terus naik pangkat dan segala macam. Itu yang muncul itu jarang sebuah kesadaran ujian. Bahwa naik pangkat itu juga ujian. Bahwa memegang jabatan tertentu juga ujian. Allah katakan misalkan dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa itu akan menghadapi kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu jelas sekali ayatnya. Dan sungguh aku akan uji kalian bisyarri dengan sesuatu yang negatif, wal khair dan kebaikan. Jadi baik dan buruk itu ternyata sama nilainya di hadapan Allah sebagai ujian bagi kita. Bahkan Allah katakan, aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dengan sehat dan sakit, dengan kelebihan harta dan kemiskinan, dengan kegagalan dan kesuksesan. Semuanya itu, pasangan itu semuanya ujian. Allah katakan fitnah. Fitnah itu ujian yang besar. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan pasti negatif. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu ujian yang besar. Wa ilaina turja'un, dan sungguh kepada Allah lah semua masalah itu mestinya dikembalikan. Jadi mesti kita rubah pertama, bentuk ujian itu enggak mesti sesuatu yang selama ini kita anggap hanya cobaan dan ujian. Tidak mesti kegagalan, tidak mesti sakit, tidak mesti apa? Kecelakaan, tidak mesti apa? Anak-anaknya tidak soleha, semuanya ternyata sehat pun ujian. Naik pangkat pun ujian. Semua cita-citanya dimudahkan pun ujian. Yang membedakan nanti bukan buruk dan baiknya ujian itu, tapi sikap kita. Sikap kita itulah yang menentukan derajat kita di mata Allah, bukan ujiannya. Karena nanti saya berikan contoh. Kenapa para nabi itu luar biasa kan? Ada yang ujiannya kekayaan kan, Nabi Sulaiman. Ada yang ujiannya jadi raja, tapi ada ujiannya yang kemudian bentuknya sakit, Nabi Ayub dan sebagainya. Yang membedakan Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, walaupun ujiannya berbeda, bukan ujian kekayaan dan sakitnya, tapi sikap apa yang kemudian diberikan untuk mensikapi ujian itu. Yang pertama. Yang kedua, Allah menguji kita di dalam surat At-Taghabun, itu ujian yang terberat dalam hidup kita itu harta dan anak. Oh, ternyata Allah meletakkan harta dan anak itu pada posisi yang luar biasa. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Menggunakan kata fitnah lagi, Kang Deddy. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian itu ujian yang berat. Banyak nanti kita contohkan bahwa ternyata anak dan harta itu bisa memuliakan orang yang diuji dengan anak. Ada orang mulia diuji dengan harta, tapi ada orang yang hina gara-gara anak. Ada orang yang gagal ujian gara-gara harta. Tapi Allah kemudian mengatakan, wallahu indahu ajrun adim. Karena fitnah itu adalah ujian yang besar, Allah juga siapkan reward, siapkan balasan yang besar juga, pahala yang besar juga kalau kita sukses. Mari kita lihat contoh bahwa kemudian Allah memberikan contoh yang luar biasa. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran, dakwahnya berapa tahun, Kang Deddy? Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Tapi hanya dapat berapa orang kan yang masuk ke dalam Bahtera Nuh itu. Bahkan anaknya sendiri, istrinya sendiri nggak beriman. Jadi kalau Nabi aja, anaknya Kan'an aja nggak mau ngakuin ayahnya. Saya mau naik gunung ayah, saya nggak mau masuk bahteramu. Istrinya juga nggak beriman. Ya jadi kalau ustadz gitu, ada anaknya bandel gitu ya. Tokoh masyarakat, ada anaknya kemudian bandel gitu ya. Bukan kemudian menjadi sesuatu yang besar. Yang penting adalah apakah orang tua sudah melakukan pendidikan yang terbaik atau tidak. Bahwa kemudian orang tua siapapun mereka dapat ujian yang berat berupa anak-anak yang tidak sesuai harapannya, ya rujuklah saja sama Nabi Nuh yang kemudian anaknya saja tidak beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Yakub
punya anak berapa itu? 12. Yang rukun cuma 2. Nabi Yusuf sama siapa ya? Nabi Yusuf sama Masya Allah, sama Binyamin. Tetapi 10 saudara yang lain kan sudah niat jahat. Karena iri sama Nabi Yakub terlalu sayang sama Yusuf, maka kemudian kalau kita baca surat Yusuf kan minta izin untuk diajak berburu, tapi kan kemudian kita tahu kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi punya anak banyak ternyata nggak rukun. Maka kemudian 10 saudaranya malah ingin membunuh Nabi Yusuf. Artinya apa? Nabi Yakub ujiannya adalah putranya sendiri. Kalau kita siapa? Rasulullah mengatakan inna likulli syai'in fitnah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada ujian beratnya. Dan Rasulullah sudah menaskan 15 abad yang lalu wa fitnatu ummati al-mal. Ternyata Rasulullah sudah mengatakan ujian terberat umatku itu harta. Banyak orang kan kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Karena itu ujian. Dan memang kenapa harta itu berat ujiannya? Karena semua orang tuh seneng, Kang Dede. Siapa sih nggak seneng harta? Maka harta itu dalam bahasa Arab namanya mala yamilu. Condong. Jadi harta itu pasti semua orang condong. Nggak ada yang nggak mau harta. Maka semua orang senang. Apakah kemudian Islam mengatakan nggak boleh kita punya harta? Boleh. Gitu. Bahkan orang kaya lebih baik kan? Yang memberi lebih baik dari yang menerima. Tetapi ujian harta nanti akan dilihat. Cara mendapatkannya dan mendistribusikannya. Itu yang akan menentukan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada penyakit yang membuat kita secara rohani agak susah mendekatkan diri kepada Allah, namanya hubbud dunya. Kalau orang sudah cinta dunia, itu penyakit yang menggerogoti hatinya, dia biasanya kemudian akan melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Rasulullah bahkan mengatakan hubbul mali wasyaraf, kalau orang sudah cinta harta dan jabatan, apa akibatnya? Mudhibu lidinir rijal. Maka agamanya semakin hari akan semakin berkurang kualitasnya. Hati-hati, mencintai harta boleh, punya harta banyak boleh, tapi kecintaan harta yang berlebihan, atau kemudian kita cinta jabatan yang berlebihan, biasanya Rasulullah mengatakan akan menghilangkan nilai kualitas agama seseorang. Biasanya kalau orang udah cinta, apa yang dilakukan? Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, dia akan jadi budak yang dicintai. Kalau anak-anak muda kan ada istilah bucin ya, Kang Deddy ya. Budak cinta gitu. Oh, semua yang diinginkan oleh pacarnya gitu, oleh pasangannya akan dilakukan. Kalau orang sudah bucin dalam arti budak cintanya harta, dia akan lakukan apapun untuk mendapatkan harta. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya di zamanun, nanti ada satu masa orang-orang yang ketika menggapai menjemput rezekinya itu nggak peduli halalun au haram, apakah halal atau haram. Kalau sudah kecintaan sama harta itu berlebih-lebihan, apalagi kecintaan terhadap jabatan berlebih-lebihan, akan menghilangkan agama seseorang. Hati-hati. Hubbud dunya, hubbus syaraf, jabatan itu ujian yang luar biasa kata Rasulullah. Bahkan fitnah terbesar umat Kanjeng Nabi itu adalah harta. Ini yang menarik lagi Kang Deddy. Ternyata Al-Quran mengatakan pasangan hidup kita itu juga ujian kita. Jadi medan jihadnya itu nggak usah jauh-jauh. Tadi ujiannya adalah harta. Ujiannya ternyata anak-anak kita. Ada yang mengatakan bahwa dalam surat At-Taghabun itu pasangan hidup kita itu medan jihad kita. Jadi kalau ada punya pasangan yang kemarahannya offset gitu ya, di batas normal gitu, jihadnya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Belajar sabarnya di rumah saja. Jadi jihad itu nggak mesti ke Palestina, nggak mesti ke tempat-tempat lain. Ternyata Allah katakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ini kalau dibaca secara tekstual agak mengkhawatirkan ini.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian akan menjadi musuh buat kalian. Waduh, Quran mengatakan pasangan kita, anak kita itu jadi musuh. Maka fahdaruhum, hati-hati. Musuh itu dalam arti bukan musuh dalam konteks ini ya. Bahwa hati-hati pasangan yang tidak sejalan dalam konteks beragama akan menjerumuskan kita. Betapa banyak orang demi membahagiakan istri dan dan anak-anaknya melakukan banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang Allah izinkan. Ingat kalau 2 hari teman-teman baca media massa ketika persidangan salah satu tersangka kasus Jiwasraya, Kang Deddy, salah satu cara pencucian uangnya itu dikasih anaknya seorang putri, anaknya itu perempuan, dikasih uang saku berapa Kang Deddy? Untuk mencuci uang hasil korupsi Jiwasraya itu. Dikasih uang sakunya 100 juta per bulan. Dari situ kemudian dibelikan apartemen buat nyicil segala macam. Hati-hati. Demi membahagiakan istri dan anak, kalau kemudian ini tidak hati-hati, ini ujian besar. Banyak orang niatnya baik, pengen menyekolahkan anaknya di luar negeri atau memberikan yang terbaik, tapi tidak sesuai dengan pendapatannya, boleh jadi kemudian hati-hati, ini ujian. Boleh jadi kita akan melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Hati-hati, pasangan hidup kita adalah ujian buat kita. Dan ternyata bukan kita saja yang diuji oleh pasangannya. Kita kenal tadi saya sebutkan Nabi Nuh, Nabi Lut. Jadi seorang nabi dan rasul, ujiannya istrinya sendiri. Jadi Nabi Lut itu istrinya malah senang sama perempuan. Jadi kasus perempuan sama perempuan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut. Dan istrinya sendiri kemudian tidak beriman dan kemudian malah kemudian ikut arus. Kemudian yang terjadi masa itu, orang senang laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Nuh pun 950 tahun berdakwah, anaknya dan istrinya pun kemudian tidak beriman. Tetapi jangan lupa, ada orang yang dimuliakan oleh Allah gara-gara pasangannya. Berarti apa? Lulus ujiannya. Kita kenal kan kemudian Siti Asiyah binti Muzahim. Ada yang kenal nggak Siti Asiyah binti Muzahim? Itu istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa kan? Fir'aun itu ngaku Tuhan. Tetapi Siti Asiyah walaupun suaminya ngaku Tuhan, tidak beriman sama Allah, tidak ngikutin ajaran-ajaran Nabi Musa, tetapi Siti Asiyah dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Lulus ujian pasangan hidupnya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita diberi pasangan hidup yang tidak baik, mohon maaf ya, yaitu bagian dari ujian. Bagaimana sikap kita? Ada orang-orang yang kemudian bertahan ya, kemudian menganggap ya Allah gitu. Mudah-mudahan saya ambil ujian ini, sajadah ibadah saya nggak usah jauh-jauh saya. Apa pasangan hidup saya? Ada orang yang bertahan, sabar gitu. Pasangannya itu Masya Allah banyak orang, ngapain sih dipelihara? Ditukar aja, ibaratnya kan guyon gitu. Enggak. Saya jihadnya di rumah saja. Itu apa? Yaitu saya akan ngambil banyak ibadah dari pasangan hidup saya. Ada orang ya Allah yang luar biasa sabar menghadapi anak-anaknya yang diberi cobaan dan ujian yang luar biasa. Karena apa? Mereka sadar bahwa itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah ketemu ya beberapa macam ujian. Kang Deddy, pertama ujian itu ternyata kadang baik, kadang keburukan, kadang sakit, kadang sehat, kadang gagal, kadang sukses, sama-sama ujian. Yang kedua, Al-Quran mengatakan ujian kita itu anak-anak kita. Yang ketiga, Allah mengatakan ujiannya itu harta. Yang keempat, Allah mengatakan ujian itu kadang-kadang pasangan hidup kita. Yang keempat, Allah memberikan ujian yang agak banyak ini. Dan saya kira kita semua pernah merasakan ujian ini. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh aku uji kalian pertama dengan ketakutan. Betapa banyak orang yang kemudian melakukan banyak hal yang Allah tidak ridhoi gara-gara takut. Saya kira semua pernah kita takut ya. Takut macam-macam. Takut kehilangan. Takut miskin. Sehingga kemudian kita melakukan banyak hal yang kemudian melanggar aturan Allah. Padahal kalau imannya benar, para wali, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Kalau kekasih Allah, dia nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Karena apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia punya Allah. Hidupnya hanya untuk ngikutin aturan-aturan Allah. Dia nggak khawatir dengan rezeki, nggak khawatir dengan omongan orang dan sebagainya. Karena yang dikhawatirkan adalah Allah. Ada orang diuji dengan ketakutan. Walju'i, orang diuji dengan lapar. Kadal fakru ayyakuna kufron. Rasulullah ngingetin. Kadang-kadang kefakiran, kadang-kadang orang yang miskin itu mendekati kufur. Kan banyak orang kan kemudian ada cara-cara misionaris yang memanfaatkan kelaparan, memanfaatkan kemiskinan untuk menawarkan janji-janji keimanan agar kemudian berubah keyakinannya. Hati-hati, ketakutan juga ujian, kelaparan juga ujian. Wanaksim minal amwal. Ini ujian banyak orang ini, termasuk mungkin kita. Kekurangan harta. Berkurang hartanya, ujian. Maka bakhil itu kan penyakit yang luar biasa. Maunya kita itu kalau belajar itu dalam konteks agama, maunya pertambahan sama perkalian aja, Kang. Nggak mau pengurangan sama pembagian. Kalau maunya itu kuliah pembagian sama pengurang nggak usah masuk deh. Karena pembagian sama pengurangan itu berat. Karena karakter manusia itu cinta sama harta. Kalau bisa tuh hartanya nambah. Kalau bisa nambahnya berkali-kali. Kalau Allah bilang bagilah kalian, kurangi hartamu dengan zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Itu berat banget gitu. Padahal tawaran Allah dalam tanda petik berdagang sama Allah lewat infak, sedekah itu perdagangan yang tidak pernah rugi. Oh ternyata kekurangan harta, berkurangnya harta kita itu ujian yang luar biasa. Bahkan di situ disebutkan wal anfusi, orang takut kehilangan jiwanya. Semua orang takut mati. COVID-19 ini kan membuat ekonomi seakan-akan mandek kan. Karena apa? Semua orang menjaga jiwanya. Takut betul gitu ya. Maka mall sudah dibuka masih sepi saja. Walaupun kemudian ada beberapa tempat ramai gitu. Tapi gara-gara apa? Karakter manusia itu pengen hidup terus. Maka kekhawatiran untuk mati. Saya pernah punya jamaah, Kang Deddy. Itu sampai depresi. Betul-betul sampai ke psikiater. Gara-gara apa? Setiap hari itu kalau mau tidur, takut bahwa itu tidur yang terakhir. Dia betul-betul khawatir akan kematian. Dan banyak saya kira orang-orang seperti ini. Sehingga kemudian itu sebagai sebuah cobaan. Dan ternyata Allah katakan salah satu ujian yang lain adalah wasamarot. Yaitu kekurangan buah. Nah, kenapa buah-buahan dimasukin ya? Jangan dilihat di Indonesia yang punya taman buah Mekarsari gitu. Di Arab itu buah-buahan sesuatu yang luar biasa. Susah nanam gitu. Atau buah ini maknanya metafor. Buah itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita khawatir kan. Bahwa apa yang kita kerjakan tidak sesuai hasilnya sesuai dengan harapan kita. Maka kemudian ada yang macam-macam ujian itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa maupun buah-buahan. Jadi kita sudah punya gambaran nih Kang Deddy bahwa ujian itu keniscayaan hidup. Yang kedua macam-macam ujian kita sudah pahami sekarang. Ujian ternyata itu kadang-kadang kebaikan, kadang-kadang keburukan. Ujian kadang harta, kadang anak, kadang pasangan. Termasuk juga ketakutan, kelaparan, kekurangan harta kita, mati maupun kemudian apa yang kita harapkan dari hasil ikhtiar kita bekerja ternyata juga merupakan ujian. Banyak orang khawatir ini gagal nanti. Oh ini dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita mau belajar. Kenapa sih Allah pakai uji kita? Apa Allah nggak tahu bahwa kemudian kualitas iman kita? Wallahi demi Allah. Allah tahu persis kualitas kita. Tapi kenapa Allah harus menguji kita ketika kita mengucapkan amanna billah, bahwa saya telah beriman kepada Allah, ternyata banyak hal yang Allah ingin sampaikan. Pertama, ujian itu bukan untuk Allah. Ujian itu ternyata untuk kita. Pertama, Allah kalau nguji kita, itu ternyata sebagai wasilah, sebagai sarana untuk penghapusan dosa kita. Allah katakan ma yusibu lewat lisan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ma yusibul mu'min min wasobin wala sakomin wala hazanin hatta asyaukatu yusyakaha illa kufiro biha min khotoyahu.
Jadi tidaklah seorang mukmin, orang yang beriman diuji dengan sakit. Kadang kita capek mencari pekerjaan atau bekerja. Kadang kita sedih. Bahkan kata Kanjeng Nabi, kalau kita tertusuk duri saja kulit kita, maka itu sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Syaratnya satu, Kang, ridho, nggak marah-marah gitu. Jadi sakit itu menjadi kafarat, penghapus dosa kalau kita terima ujian itu. Kita lelah mencari rezeki, kalau kita ridho, kita ikhlas meniatkan keikhlasan itu, kelelahan mencari kerja itu, bahkan Rasulullah man kharaja li talabil halal fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk menjemput yang halal itu di jalan Allah, jihad. Maka kalau rasa sakit muncul, kadang kelelahan ya, kita berikhtiar di dunia itu kan luar biasa effortnya ya. Akibatnya kan kemudian kadang-kadang kita ngerasa lelah, kadang kita ngerasa kemudian Allah istirahatkan dengan sakit, kadang sedih, apa yang kita kerjakan tidak diapresiasi orang. Kalau kita ridho dengan itu semua, seluruh kesedihan, seluruh rasa sakit, seluruh kelelahan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Maka ujian ternyata wasilah yang ditawarkan Allah agar dosa-dosa kita terkurangi. Maka luar biasa sebenarnya kalau ada sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang diberi kesempatan Allah untuk membersihkan dosanya selama di dunia, yaitu lewat sakit. Saya hampir setiap saat, Kang Deddy, jamaah sekalian, itu mendampingi, berdialog dengan banyak jamaah yang diuji dengan sakit. Ada yang diuji kanker 1 tahun, kemudian luar biasa beliau meningkatkan kualitas ibadahnya sampai kemudian di akhir hayatnya pun yang dipikirkan ya Ustadz gitu. Sholat saya ada 1 orang kena kanker hanya bisa sholat itu kira-kira sadarnya 2 rakaat, Kang Deddy. Yang dipikirkan bukan takut mati atau apa. Ketika ketemu saya, Ustadz, sholat saya sah nggak? Saya itu ketika Allahu Akbar, biasanya cuma rakaat kedua itu sudah saking kesadarannya tidak begitu kuat lagi. Udah hilang kesadarannya. Orang sholat itu wajib ya ketika sadar. Maka 2 rakaat itulah yang akan ditulis oleh Allah sebagai bahwa kita punya kewajiban sholat. Di satu lagi ada orang yang luar biasa, kena kanker juga, beberapa bulan yang lalu, bulan Januari wafat. Sebelum wafat itu minta saya untuk mengumrohkan. Saya umrohkan pagi hari, habis sholat Jumat wafat, Kang Deddy. Apa yang ingin saya sampaikan? Selama kurang lebih 1 tahun, jadi terdeteksi kankernya bulan Januari 2019, bulan Januari 2020 wafat, yang selalu muncul ketika di rumah sakit telepon saya gitu. Saya selalu yakin, Pak Ustadz, cobaan sakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Saya terima dengan ikhlas. Kalau itu kemudian ibaratnya 1 tahun itu Allah cuci dosa-dosanya, dan kemudian ketika dia menghadap kepada Allah dalam kondisi sudah bersih dari dosa-dosa. Yang kedua, kenapa Allah menguji kita? Ternyata sebagai sarana kenaikan kelas secara spiritual buat kita. Di mana-mana, bukan hanya spiritual, sekolah aja kan selalu ada evaluasinya kan. Kalau mau naik kelas 3 ya ada ujiannya. Kalau mulai kelas 4 ya ujiannya. Sayangnya kita maunya tiba-tiba universitas, tapi ujiannya maunya kelas SD. Padahal semakin berat ujiannya, kenaikannya juga semakin tinggi. Masa mau gelarnya kira-kira ya secara spiritual laksana para kekasih Allah, ujiannya mau biasa-biasa aja? Nggak ada. Maunya kita itu kan hidup tenang, ujiannya lancar-lancar, pelan-pelan, ringan-ringan saja, tapi maunya menjadi kekasih Allah, nggak ada. Maka lihatlah, saya sering contohkan Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, itu ujiannya dahsyatnya kan luar biasa. Karena apa? Karena derajat di mata Allah juga luar biasa. Maka konsekuensinya ujiannya juga luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan yusib lahu. Barang siapa Allah kehendaki orang itu menjadi manusia baik di mata Allah, Allah uji terus. Pertanyaannya, siap nggak teman-teman jadi orang baik? Pasti nanya, pasti jawabnya pengen banget jadi orang baik kan?
Tapi pertanyaannya selanjutnya adalah siap nggak diuji oleh Allah? Bahkan Allah mengatakan idza akhaballahu abdan ibtala. Allah itu kalau mencintai hambanya, Kang Dedi dan jamaah sekalian, ibtala. Allah selalu uji hambanya. Liyasma'a tadarru'ah, agar Allah selalu mendengarkan munajatnya, doa-doanya. Maka kalau mau dicintai Allah, harus siap Allah terus pengen dekat dengan dia. Dan biasanya Allah uji terus orang itu dengan ujian demi ujian. Pertanyaannya sekali lagi, siap nggak kita? Dekat sama Allah, menjadi kekasih Allah, tetapi kemudian konsekuensinya ujian demi ujian, tentunya ujiannya lebih berat dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, fungsi ujian ternyata bagi orang yang beriman harus dimaknai sebagai sebuah lambaian tangan Allah. Dan lambaian itu adalah lambaian ekspresi cinta Allah kepada hambanya. Sebab kadang-kadang Kang Dedi, Allah uji kita itu dengan kemudahan demi kemudahan malah lupa. Kadang malah nggak bersyukur. Nah, Allah panggil lagi, ingat ya semua titipan yang aku berikan itu harus kamu syukuri. Dikasih sakit, enggak ini juga. Kadang dijewer sedikit kan, diuji dengan sesuatu yang sebenarnya itu wujud kasih sayang Allah. Allah itu pengennya begini kira-kira. Allah itu nggak mau hambanya jauh dari dia. Oleh karenanya ujian demi ujian yang kadang-kadang berbentuk sesuatu yang negatif dalam pandangan manusia, itu sebenarnya Allah pengen dia segera kembali kepadanya. Agar segera yakdoh. Saya nggak tahu ya apakah teman-teman pernah survei, tetapi survei kecil-kecilan yang saya yakini, banyak orang menemukan titik balik itu ketika dapat ujian yang sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya kan? Banyak orang malah gagal ujian kalau ujiannya sesuatu yang menyenangkan. Orang sakit itu pasti lebih dekat sama Allah dibandingkan orang sehat. Kadang kemudian harus masuk dulu kan ke gedung KPK untuk kemudian dekat sama Allah. Banyak orang menemukan Allah itu di titik-titik nadir hidupnya. Tapi kan kita nggak harus nunggu kan kemudian terpuruk dulu bahwa kemudian Allah pengen dekat dengan kita. Oleh karenanya kalau Allah kemudian jewer kita dalam tanda petik ya, Allah menguji kita dengan sesuatu yang kemudian tidak kita harapkan, sejatinya itu cinta Allah saking gemesnya Allah, ayo balik jangan jauh dari aku. Sehingga kita yakdoh. Yakdoh itu sebuah kondisi tiba-tiba kita sadar, oh ya Allah. Karakter manusia itu biasanya begini. Kita baru sadar bahwa apa yang kita miliki itu berharga kalau sudah hilang dalam genggaman kita. Ibnu Athaillah mengatakan begini. Barang siapa tidak menyadari sesuatu, dia akan pasti menyadarinya ketika hilang dari genggamannya. Kita baru sadar sehat itu luar biasa ketika apa? Ketika sakit. Betapa bahwa bahwa sehat itu anugerah luar biasa. Dikasih 3 hari aja, Masya Allah, ya Allah, gitu ya. Semua makanan pahit. Baru sadar itu bisa mencecap makanan manis jadi manis, asin jadi asin, kecut jadi kecut, itu ternyata butuh sehat. Kalau sakit pahit semua. Bahkan banyak orang yang curhat ke saya, baru menyadari betapa orang tua itu berharga kadang-kadang ketika orang tuanya sudah wafat. Betapa harta itu berharga ketika harta sudah hilang dari genggaman kita. Betapa bahwa kemudian semuanya, rata-rata karakter manusia itu baru menyadari sesuatu itu berharga ketika lepas dari genggamannya. Oleh karenanya, ya jangan sampai kemudian kita itu disadarkan oleh Allah harus nunggu yahdohnya itu dengan sesuatu yang berat. Allah katakan misalkan karakter manusia dalam surat Rum ayat 33. Allah mengatakan begini, wa idza massanna sudurun, ketika Allah uji manusia dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, sakit, kegagalan, ditinggal semua teman-teman, semuanya, da'a rabbahum munibina. Biasanya orang-orang seperti itu menyapa Allah itu dengan sapaan yang serius banget. Kira-kira Kang Dedi kalau nggak punya uang sama sekali, doanya beda nggak dengan baru gajian?
ngomong ya Allah anugerahkan rezeki itu kalau di kantongnya nggak ada itu benar-benar khusyuk ya Allah gitu. Hanya Engkau yang aku harapkan. Tapi kalau awal bulan baru gajian apalagi naik gaji ngomong Allahumma rzuqna rizqan itu ya ucapan aja ya Allah berikan aku masih banyak. Seakan-akan dia butuh Allah itu ketika semua orang meninggalkan dia nggak ada sesuatu yang menjadi gantungannya. Padahal apa? Padahal sejatinya manusia itu fakir. Misalkan surat 15. Surat 35 ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir. Kalian ini butuh Allah setiap saat. Dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka karakter manusia itu akan menyapa Allah, dekat sama Allah, sadar Allah itu penting kalau dia tertimpa ujian yang bentuknya sesuatu yang negatif. Maka ujian kadang-kadang bentuk kasih sayang Allah agar kita yaqdah. Summa ida ada kaum minhum rahmah ida farikum minhum birobihim yusyrikun. Tetapi kalau kita setelah nangis-nangis pengen dikeluarkan dari problem hidup kita, dikasih oleh Allah aja satu cahaya jalan keluar, janji-janji yang selama diucapkan waktu nggak ada yang bantu itu pasti lupa. Saya selalu berikan ilustrasi Kang Deddy, kalau kita tiba-tiba kemudian tenggelam di lautan, di tengah laut, sejauh mata memandang nggak ada kerlip, lampu atau apa. Yang diingat bukan pasangan, nggak mikirin harta, yang dipikirin apa? Ya Allah selamatkan aku. Dan biasanya janjinya panjang itu. Kalau engkau berikan aku second life, hidup yang kedua, aku berikan hidupku untuk kebaikan. Kalau perlu ya Allah separuh harta saya berikan untuk jalan kebaikan. Nggak berapa lama ketika ada kapal mendekat, janjinya sudah berkurang lagi. Jangan separuh loh ya Allah gitu. Ketika dia diselamatkan oleh tim SAR, kemudian dia ke daratan, kadang-kadang baru seminggu sudah lupa akan janji-janji itu. Itulah memang karakter manusia, gampang lupa, gampang kufur nikmat. Maka kemudian Allah kadang-kadang menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan agar apa? Agar kita itu yaqdah, agar kembali dari ketidaksadaran kita, agar kita kembali kepada Allah. Saya ingin sampaikan beberapa kalimat dari buku favorit saya nih Kang Deddy. Buku Al-Hikam, karangan Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan dalam salah satu hikmah di bukunya, Rubbama wajadtal mazida fil faqat ma la tajidu fis shaumi was shalah. Barangkali kata Ibnu Athaillah, pada saat sulit kita mendapatkan tambahan karunia yang tidak kita temukan ketika kita sholat dan puasa. Saya kira ini betul ya. Bahwa kadang dalam masa-masa terpuruk, kita itu menemukan pencerahan, hidayah yang luar biasa, yang itu bahkan tidak kita dapatkan ketika sholat, ketika kita kemudian bahkan berpuasa. Saat keadaanmu mendesak, jangan biarkan hatimu merasa sesak. Sungguh engkau akan temukan betapa nikmatnya saat datang kepada Allah dengan terisak-isak. Ketika semuanya susah kan? Ketika engkau makin merasa tertekan oleh kesukaran, hadirlah biasanya cahaya kesadaran. Engkau kini benar-benar memahami bagaimana artinya membutuhkan. Engkau makin tersadar bahwa hanya kepada kekuatan dan kekuasaan Allah lah mestinya engkau bersandar. Engkau pun makin mengerti bahwa hidup dalam kemurahan Allah dibutuhkan ketundukan hati. Semakin bertambah pula pengetahuanmu tentang Allah. Semakin bertambahlah kerendahan hatimu di hadapan makhluk Allah. Jangan jadikan derita sebagai kereta pembawa berita. Kalau biasanya teman-teman ninggalin kita, harta nggak punya, biasanya kita sadar, ya Allah butuh Allah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau semuanya ada, biasanya kesadaran akan butuh Allah itu juga tidak terlalu penting. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Kak Dengdi, sebelum kita diskusi, ini yang paling penting saya kira. Bagaimana tips Islam mengajarkan kepada kita mensikapi ujian dan cobaan.
Karena ini penting kita ketahui karena memang setiap hari kita bergelut dengan ujian dan cobaan. Pertama, ini yang utama, agar kita bisa mulia, sukses menurut Allah menghadapi cobaan dan ujian, iman dan ridho. Ini yang seringkali luput ini. Jadi sebelum melangkah tips yang kedua, ketiga, dan seterusnya, pertama yang mesti kita lakukan mensikapi ujian dan cobaan itu iman dan ridho. Iman itu berarti meyakini bahwa ujian dan cobaan itu sejatinya betul-betul berasal dari Allah. Bahkan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ujian itu sudah ada catatannya. Di catatan Allah sebelum kita dilahirkan. Ma asaba bin musibah. Tidak ada ujian dari berbagai macam ujian fil ardi di dunia ini. Wala fi anfusikum, bahkan ujian yang Allah berikan kepada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabru'aha, kecuali sudah ada di dalam kitab, di dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Kalau kita sudah yakin ujian itu dari Allah, baru ridho. Apa ridho? Kalau dengar ridho, kira-kira Kang Dedi apa yang muncul kata pertama kalau kita dengar ridho? Ikhlas Ustaz. Ikhlas. Ikhlas. Ridho itu menerima apapun keputusan Allah, tapi bukan sekedar nerima, Kang. Harus dengan gembira. Tidak ada footnote. Kebanyakan kita ini ridhonya separuh. Diterima tapi pakai footnote-nya panjang banget. Pakai catatan kaki. Ya Allah, sakit ini saya yakini, imani ya. Sakit ini adalah berasal dari ketentuanmu. Itu iman. Ya Allah, saya terima sakit ini darimu. Itu ridhonya baru separuh. Tapi kadang-kadang, kenapa disebut separuh? Banyak footnote-nya. Tetapi ya Allah, kenapa hari ini ya sakitnya? Padahal saya sudah janjian ya traveling sama teman-teman. Terima tapi banyak catatannya. Artinya apa? Kita men-challenge kan sebenarnya takdir Allah. Kira-kira secara kasar kita mengatakan Allah nggak ngerti banget sih. Kenapa hari ini sih sakitnya? Kadang-kadang ini mohon maaf, nanti saya ingin diskusikan. Kita sudah mohon maaf ya ta'aruf sama seseorang gitu ya. Dan kemudian kita yakini tiba-tiba Allah tentukan takdirnya orang lain. Kemudian diimani, ya Allah, saya iman, engkau telah tulis takdirku, saya terima takdirku yang ini, tetapinya itu footnote-nya. Allah nggak ngerti banget ya, saya sudah 5 tahun sama yang lain dan menurut saya itu yang terbaik, kenapa yang dikasih yang ini? Kenapa ridho itu harus menerima dengan senang hati? Karena nanti buahnya akan ke tips kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi kalau cuma iman dan ridhonya separuh-separuh, banyak catatannya, itu agak susah nanti untuk melanjutkan yang kedua. Jadi yang pertama iman, terima dengan senang hati, nggak boleh ada catatan, nggak boleh ada komplain. Baru kemudian hasilnya adalah apa? Husnudon, Kang Dedi. Tapi kalau komplain, husnudonnya susah. Husnudon itu betul-betul Allah akan jaga prasangka baik kita. Ya Allah, saya terima sakitku ini sebagai takdir yang telah Engkau berikan kepadaku. Makasih ya Allah. Kalau nggak gini saya nggak istirahat. Kadang kalau nggak dikasih sakit, muter aja ya, tawaf aja. Allah berikan wukuf deh sekali-kali sakit. Kira-kira kalau orang tidak pernah gagal, sempurna nggak hidup? Tidak. Maka kegagalan itu penting agar apa? Kita biasanya baru menyadari sesuatu itu kalau komparasi. Oh, merasakan betapa sukses itu membahagiakan karena pernah gagal. Maka kenapa husnudzon menjadi penting? Karena itu buah dari ridho dan keimanan. Dan kenapa kemudian husnudzon menjadi sikap yang mesti kita berikan ketika menghadapi cobaan? Karena ilmu kita terbatas, kan. Allah katakan kan banyak ayat tentang husnudzon itu, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
216 itu ayat populer tentang husnudzon. Boleh jadi apa yang kita anggap buruk menurut ilmu kita itu terbaik buat kita menurut Allah. Boleh jadi apa yang kita anggap terbaik menurut ilmu kita itu ternyata menurut Allah tidak pas buat kita. Ayat itu diakhiri dengan sebuah kalimat yang mestinya menyadarkan kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah lah yang lebih tahu tentang dirimu dan kita ini nggak tahu apa-apa. Maka saya selalu mengatakan bahwa prasangka baik itu sebagai sebuah keniscayaan hidup. Kan banyak orang berprasangka buruk sama Allah kadang bertahun-tahun kan tadi. Saya contohkan tadi, misalkan jodoh kita. Kita sudah pengen yang ini terbaik, kemudian tiba-tiba ketemu Allah berikan jodohnya teman sekelas kita yang kita nolehnya aja nggak mau dulu. Ya Allah, tetapi ya jangan dialah gitu ya. Bagaimana nanti saya menjalani hidup kalau dengan dia? Kita berharap pasangan kita menurut ilmu kita si A, tiba-tiba Allah berikan jodoh si B. Dan kemudian kita komplain sama Allah sepanjang tahun, kadang baru 10 tahun kemudian, kalau film gitu ya, 10 years later gitu ya, 10 tahun kemudian baru ngomong di hadapan Allah, ya Allah makasih ya. Bayangin 10 tahun prasangka buruk sama Allah. Terima kasih ya Allah, seandainya dulu saya sama si A yang menurut saya terbaik, ternyata gitu ya, hidupnya terpuruk. Ternyata 10 tahun dulu pasangan ini, yang dulu saya nggak pernah anggap memuliakan hidup saya. Makasih ya Allah. 10 tahun berprasangka buruk, baru sadar 10 tahun kemudian. Kan banyak kejadian kita seperti itu. Jangan sampai kita diwelehake sama Allah. Apa ya diwelehake? Ngerti nggak Kang Dede diwelehake? Dibuat malu sama Allah. Nah, sering kita ini berprasangka dan dibuat malu sama Allah. Kita tuh gampang sekali berprasangka. Allah banyak sekali katakan bahwa boleh jadi fa'anih karihtumuhunna. Engkau membenci sesuatu padahal wa yaj'alallahu fi khairam katsira. Allah akan berikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Maka kalau sudah iman dan ridho, maka kita bisa berprasangka baik, bisa menjaga husnudzon kita atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Saya kasih contoh Kang Deddy. Nabi Ayub itu sakitnya kurang apa kan? Nabi yang diuji dengan sakit yang bertahun-tahun. Tapi yang keluar dari lisan Nabi Ayub, dan kita bisa contoh itu, diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 23, Allah katakan apa? Nabi Ayub, di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ini kata para ulama, kalau kalian lagi sakit, baca doanya Nabi Ayub. Qala idnada rabbahu anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau lagi sakit, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa baca doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub bacanya apa? Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terima sakitku ini, tetapi saya yakin sakitku ini wujud cintamu kepadaku. Kira-kira kita pernah ngucapin itu nggak lagi sakit? Ya Allah, saya terima sakit ini karena engkau sayang sama aku. Jarang keluar itu. Nabi Ayub itu 20 tahun lebih sakit, tapi yang keluar kalimatnya anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan. Dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang mungkin kita sudah berputus asa. Tapi Nabi Yunus keluar dari lisannya prasangka baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Adam dipisahkan dari Bunda Hawa 100 tahun lebih. Tetapi yang muncul prasangka baik sama Allah, tidak menyalahkan Allah, tapi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Prasangka baik menyalahkan, mengevaluasi dirinya. Surat Al-A'raf ayat 23. Oleh karenanya menjadi penting prasangka baik sebagai sebuah tips untuk menghadapi ujian. Baru kemudian kalau sudah ridho, sudah berprasangka baik Kang Deddy, selanjutnya adalah kita bisa sabar. Nah, sabar itu maknanya bukan berpangku tangan.
Sabar itu adalah seseorang yang bisa secara objektif menemukan masalah, problem, dan ujian. Misalkan sabarnya orang sakit itu ya dia akan tahu penyakitnya apa, dia ke dokter dan sebagainya. Itu sabar. Sabar itu jangan salah dipahami ya. Sabar itu orang yang menjalani seluruh proses sehingga dia menemukan masalahnya apa. Itu sabar. Baru kalau orang sudah sabar, tahu masalahnya, apa yang mesti dilakukan oleh orang yang mendapatkan ujian? Sholat. Cara Islam itu sholat. Wasta'inu bisabri wa sholat. Mintalah engkau jalan keluar dari masalahmu, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sholat itu maknanya secara bahasa itu doa. Jadi kalau punya masalah, masalah yang sudah jelas, sakit, terus kemudian gagal atau apa, sabar, kemudian sholat. Bermunajat sama Allah. Berdoa kepada Allah. Maka kalau kita sadar, Rasulullah itu ajarkan sholat-sholat sunnah yang mengajarkan kepada kita tergantung jalan keluar yang mau kita minta kan. Jadi kalau orang Islam kalau ada masalah, lihat masalahnya apa, baru milih sholat sunnah yang cocok. Jangan keliru ya. Kalau bingung memilih sesuatu, segera. Setelah sabar masalahnya apa, sesuatu yang bingung dipilih apa, ambil air wudhu, sholat istikharah. Apalagi kalau mau punya keperluan, sholat hajat. Kalau dia mau bertobat kembali kepada Allah, ada sholat taubat. Kalau mau membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, ada sholat tasbih. Bahkan banyak sekali kan sholat-sholat. Kalau mau rezekinya lancar, ini paling sering itu dipraktekin. Sholat duha. Kalau mau diangkat derajatnya sama Allah, ada sholat tahajud dan sebagainya. Pantas kemudian Rasulullah mengajarkan banyak sholat sunnah. Ini untuk mengajarkan, wahai umatku, apapun problem dan masalahmu, Allah sudah berikan jalan keluarnya lewat sholat. Contohlah sholat-sholat sunnah yang aku ajarkan sesuai dengan problem dan masalahmu. Yang keempat, kalau kita sudah sabar dan sholat, ini yang sering kali orang luput. Apa? Berdamai dengan ujian. Kadang sudah diuji tapi nggak diterima. Menolak. Udah sakit bertahun-tahun tapi masih menolak, mereject penyakit itu. Maka berdamai dengan ujian dan cobaan menjadi penting, karena dengan itu dia akan bisa menerima kondisi dirinya, akan bisa menerima takdir Allah, dan itu lebih ringan dia menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang lebih penting lagi, dia akan terus berprasangka baik sama Allah, dan dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Kalau orang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, dia akan kemudian mereject problem dan masalahnya, dan lama-lama dia akan menyalahkan orang lain. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah seseorang yang diuji oleh Allah bertubi-tubi sampai dia kehilangan prasangka baiknya sama Allah. Itu yang paling Rasulullah khawatirkan, sehingga kita kemudian menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas kita tuduhkan kepada Allah. Dan yang kemudian yang tidak kalah penting adalah kita tetap optimis dan berikhtiar untuk keluar dari ujian Allah. Jangan pernah berkecil hati. Ingat seminggu yang lalu, salah satu punya orang yang imannya benar menurut Allah adalah dia tidak pernah pesimis. Dia orang yang kuat, dia punya optimisme karena dia punya Allah. Maka kemudian optimisme menjadi penting. Allah pun mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah kondisi kita kalau kita sendiri tidak berikhtiar untuk merubah kondisi kita. Tetap berikhtiar, karena ikhtiar itulah yang akan ditulis sebagai amal soleh kita. Hasil jangan ikut-ikut, karena itu wilayah Allah. Wilayah manusia adalah berikhtiar, hasilnya serahkanlah kepada Allah. Maka seluruh ikhtiar kita akan menjadi catatan amal soleh kita. Terakhir, yang tidak kalah penting, tips menghadapi ujian dan cobaan agar tetap mulia di hadapan Allah, seberat apapun ujian dan cobaan itu adalah banyakin zikir sama Allah. Jangan pernah lepas zikir sama Allah, banyakin istighfar sama Allah. Karena Rasulullah berjanji, barang siapa manistaghfara istighfar, barang siapa banyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan orang yang banyak istighfar tadi min kulli hammin farajan. Dari segala kegundahannya, segala problemnya jalan keluar, wa min kulli dhaiqin makhraja, dari segala kesempitannya itu kemudian tiba-tiba Allah berikan banyak kemudahan demi kemudahan, warzaqahu min haitsu la yahtasib,
kalau orang banyak istighfar, selain diganti kesedihannya dengan kegembiraan, kesempitannya dengan kelonggaran, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah beberapa tips yang Allah dan Rasulullah praktekkan ketika kita menghadapi cobaan dan ujian yang memang sebuah keniscayaan hidup. Mudah-mudahan seberat apapun ujian dan cobaan kita, ketika kita mensikapinya dengan benar, akan tetap memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Kang Deddy beberapa catatan saya tentang ketika manusia menghadapi cobaan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah nanti materi yang baru saja kita bahas sudah saya titipkan ke tim Madrasah Akhuwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mangga Kang Deddy, kalau masih ada yang perlu kita diskusikan, ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ya, seperti yang kita simak bersama-sama tadi, sudah banyak langkah yang Ustadz Mukhlisin sampaikan terkait dengan ujian ini. Ya, tentunya kita akan menyadari setelah mendengarkan, kita akan menyadari berapa kali kita mendapatkan ujian itu. Bahkan yang mungkin saya juga baru sadari bahwa sesuatu kenikmatan pun merupakan sebuah ujian ya Ustadz ya. Ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan saja bukan ujian, tapi Allah juga akan menguji kita termasuk juga dengan sesuatu kenikmatan. Alhamdulillah ini jadi begitu banyak pencerahan dari Ustadz pada kita malam ini. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ini tadi sudah ada yang nanya. Ya. Dipersilahkan atas nama Salamun. Pak Salamun, mungkin bisa di-unmute dulu Pak Salamun. Di-unmute dulu Pak Salamun. Suaranya belum bisa terdengar tadi Pak Salamun, raise hand. Buat yang lain silakan bisa raise hand atau bisa chat. Masih mute itu Pak Salamun. Iya, udah saya klik tapi beliau belum approve ini. Trouble, Ustaz. Ya, sudah. Pak Salamun dari mana Pak Salamun? Ya. Pak Salamun tinggal di mana? Dari mana? Surabaya, Pak. Surabaya. Surabaya. Ya, silakan Pak Salamun. Ada yang mau ditanyakan ke Ustaz? Enggak, saya biasa dengan Ustaz ini. Enggak, saya kalau melihat segala sesuatu kan cobaan. Ya. Cobaan itu kan boleh dikatakan berarti kan sudah menjadikan suatu kodrat daripada Allah. Ya. Karena orang atau hamba Allah ini akan dicoba, di mana cobaan itu pasti akan diterima dengan baik. Ya. Dan semuanya Allah memberikan suatu cobaan, umatnya itu pasti mampu untuk menerimanya. Iya, itu udah garisnya, Betul. Tapi dalam hal ini kadang-kadang namanya manusia atau namanya umat itu kan mesti ada gerutunya atau istilahnya mengeluh lah. Ya. Setiap saat dicoba saja satu hari coba 1 minggu sampai bertahun-tahun dicoba terus. Contohnya orang sakit yang cukup parah ya seperti halnya maaf Ustaz ya seperti penyakit stroke atau apa gitu kan itu cobaan yang bertahun-tahun Ustaz ya. Ya. Tapi dalam hal ini kan namanya manusia tidak pernah lepas dari apa yang menjadi tumpuan atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, saya ingin tanya, hal-hal yang semacam ini bagaimana menurut umat? Apa itu dianggap suatu dosa atau sebagai suatu hal-hal yang menentang atas kodrat ilahi atau kodrat Allah ya Ustaz ya? Atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Salamun. Kang Deddy, Pak Salamun ini jamaah tetap tauhid cinta. Beliau dari Surabaya setiap malam Senin ikut jamaah tauhid cinta. Pertama, saya setuju dengan Pak Salamun gini. Kalau kita mau sukses menghadapi ujian dan cobaan yang memang niscaya itu, yang memang kita tidak bisa lari, pertama ada satu hal yang penting. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Bahwa Allah itu tidak pernah menguji hambanya di luar batas dan mampunya. Hebatnya lagi Allah itu, Kang Deddy, Pak Salamun, dan jamaah sekalian, sebelum menguji Allah sudah Allah siapkan kita bahwa kita mampu. Tidak mungkin nggak mampu. Bahwa kalau kelihatan secara kasat mata nggak mampu, itu bukan nggak mampu, tapi tidak mengaktualisasikan segala potensi yang Allah titipkan. Allah
siapkan dulu, baru diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai bahasa al-insyirah. Inna ma'al usri yusra. Bahwa di setiap ada kesulitan, di saat yang sama ada kemudahan. Sehingga kemudian ada optimisme yang kita bangun ketika kita meyakini ayat itu. Tetapi kan kemudian dalam kenyataan sehari-hari nggak banyak orang menyadari kondisi ini. Bahwa dia yakin ketika Allah menguji hambanya, Allah sudah siapkan hambanya mampu, dan pada saat yang sama ketika kesulitan dihadirkan ada kemudahan di situ. Maka disitulah kemudian bedanya orang yang lulus ujian sama tidak. Orang yang lulus ujian itu orang yang mampu memaksimalkan seluruh potensi yang Allah titipkan kepada dirinya agar apa? Dia bisa keluar dari problem-problem hidupnya. Manusia itu kan makhluk paripurna. Pada saatnya nanti kita bicara tentang manusia, Kang Deddy. Allah itu menjadikan manusia walaqad karomna bani Adam. Jadi anak cucu Adam, manusia itu diberikan kualitas tertinggi. Dia punya 5 kualitas. Yang makhluk-makhluk Allah yang lain itu punya 2, punya 1. Kita punya apa? Punya fisik yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fisik kita itu kan paripurna. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Allah berikan kita nafs, keinginan. Allah kita berikan ruh. Allah kita berikan kolbu. Jadi dari 5-5-nya ini kalau dimaksimalkan potensi, itu manusia itu melebihi malaikat bahkan kualitasnya. Tapi kalau tidak dikasih kualitas tinggi, tapi yang digunakan cuman, nah, ini kadang-kadang ada satire ya. Jadi kalau dijual itu otak orang Indonesia itu paling laku gitu. Karena masih belum banyak digunakan gitu. Saking nggak mau berpikir, maunya ini aja to the point atau berpikir pendek dan sebagainya. Jadi orang gagal itu bukan dia nggak mampu, karena dia tidak memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan begini, a'jabul amrul mu'min. Sungguh mengagumkan aku, kata Kanjeng Nabi, perilakunya orang yang beriman. Apa perilakunya orang yang beriman itu? Ida asobahu khairon hamidallah wa syakara. Orang beriman itu mengagumkan diriku, kata Rasulullah, karena kalau dia diuji dengan kebaikan, dengan sehat, banyak harta, anak-anaknya soleh-soleha, pasangannya soleha, dia memuji Allah dan bersyukur. Kalau ini mungkin lebih mudah ya. Tetapi yang lebih mengagumkan Rasulullah, ida asobahu syarron, saya lebih kagum sama seorang yang beriman kalau dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang buruk, sakit. Kayak tadi Pak Salmon sampaikan stroke. Tetapi kenapa mengagumkan Rasulullah? Hamidallah wa syabara. Walaupun diuji dengan sakit, dengan kegagalan, dia tetap memuji Allah dan dia sabar. Jadi seseorang yang kita tahu ternyata ujian itu baik dan buruk sama-sama nilainya ujian, itu akan memuliakan orang tersebut. Kalau diuji kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Kalau diuji dengan sakit dan hal negatif lainnya, dia tetap memuji Allah dan kemudian dia sabar. Maka yang membuat kita lulus ujian itu, buah sayap yang menghantarkan kita dekat sama Allah, namanya sabar dan cuman persoalannya Pak Salamun, Kang Deddy dan jamaah sekalian, kebanyakan kita yang kita bawa kemana-mana itu sayap syukur. Sabarnya sering ditinggal. Coba di jalan tuh suka berantem yang nggak jelas gitu. Masalahnya sepele. Karena apa? Maunya syukur. Syukur itu maunya apa? Saya berangkat dari rumah untuk bekerja, waktunya mepet, tapi kalau bisa semua orang di jalan memahami saya buru-buru, kalau bisa lancar. Sehingga sabarnya ditinggal. Sehingga kalau macet tiba-tiba ada orang noleh aja, padahal mau ngingetin sesuatu. Dia ngajak berantem katanya. Maunya kita itu semuanya lancar, semuanya mudah, semuanya sesuai dengan harapan kita. Kita lupa bahwa tugas manusia itu ngikutin irama Allah, bukan Allah yang ngikutin kemauan kita kan. Kadang Allah kasih kita irama jazz gitu, yang aduh asik gitu. Kadang melo, kadang kan hidup sedih. Kadang iramanya dangdut ya, menggembirakan gitu. Kadang pop dan
tugas kita itu dengan belajar begini, membaca Quran, sholat malam, berpuasa itu cuma satu, Kang Deddy, Pak Salamun, tujuannya. Agar kita ridho atas apapun irama yang Allah takdirkan kepada kita. Siap antara syukur sama sabar. Tetapi memuji Allahnya tidak boleh lepas. Maka kasus tadi yang disampaikan Pak Salamun, orang stroke gitu. Kemudian dia tidak mampu menerima stroke itu dan berprasangka buruk kepada Allah, berarti tips ujian yang ditawarkan Allah tidak diambil. Dia nggak ridho. Sebab kalau orang sudah nggak ridho agak berat untuk berprasangka baik. Beratnya ujian itu diawali ketika kita komplain. Ketika kita reject persoalan itu, padahal persoalan sudah datang kan. Yang paling utama itu adalah apa? Terima. Ya Allah, saya terima sakitku ini. Kedua, kemudian, ya Allah, sakit ini pasti banyak manfaatnya buat diriku dan engkau menguji aku dengan sakit ini, pasti saya bisa dan sanggup untuk apa? Untuk menerimanya, menjalaninya, dan saya yakin sakit ini adalah wujud kasih sayangmu, sehingga saya akan terima ini, saya akan sabar, saya akan teliti penyakitku apa, tetapi itu tidak menjadikan aku lupa berdoa kepadamu. Saya memohon engkau sembuhkan penyakitku. Saya tetap optimis bahwa kalau orang punya iman, punya Allah, dia tetap optimis. Dan kemudian dia memperbanyak zikir dan istighfar ketika sakit. Kalau tujuh-tujuhnya ini dijalani, kita akan membuat Rasulullah kagum bentuk apapun ujiannya. Karena cuma dua yang Allah berikan sikap kita ketika menghadapi ujian. Kalau kebaikan kita syukuri, kalau sesuatu yang tidak kita harapkan, kita sabar. Dengan itulah maka ujian bentuk apapun, segetir apapun, kalau kita ridhoi, Rasulullah tadi janji akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kira-kira gambarannya seperti itu, Pak Salamun, bahwa kemudian tidak semudah yang kita bayangkan ya, bahwa ketika kita sakit, butuh waktu untuk menerima, butuh waktu untuk ridho, butuh waktu untuk berprasangka baik. Itulah kemudian butuh orang. Rasulullah menganjurkan haknya tetangga kita, haknya saudara kita itu apa? Ketika sakit kita jenguk. Dengan menjenguknya, kita itu memberikan apa? Semangat. Dan kemudian waktu jenguk itu malah jangan nakuti. Jenguk orang kanker kemudian, ya Allah saya pengen cerita aja, kemarin sahabat saya tuh kemo, terapi gagal. Tetapi enggak, doain gitu. Terus kemudian gembirakan. Kemudian ingatkan bahwa ini adalah ujian Allah, tapi Allah yakin bahwa sebelum diuji pasti Anda sanggup untuk menerima ujian itu. Jadi harus utuh ya memahami ujian dan cobaan ini dan mensikapinya. Kira-kira itu Pak Salamun, mudah-mudahan bisa ditangkap. Iya, masih Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah Ustaz, jawabannya Pak Salamun, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari akhwat nih Ustaz sepertinya. Atas nama Satira Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu? Apakah itu berupa hukuman terhadap kemaksiatan atau ujian untuk meninggikan derajat? Nah, ini kadang yang sering terjadi ya, betul. Kadang setiap ada ujian, ini tuh ujiankah atau coba ujian atau hukuman gitu Ustaz? Ya. Iya, Pak Ustaz, bagaimana? Kalau bagi seorang muslim, ujian itu adalah tawaran Allah untuk mengangkat derajatnya. Maka kemudian bagi seorang muslim atau muslimah ketika diuji oleh Allah itu, Allah sebenarnya lagi apa? Lagi ayolah dekat sama saya. Kamu boleh jadi sudah lupa gitu ya. Saya pengen rindu banget kamu nangis, terseduh-seduh, bermunajat gitu. Khusyuk dalam berdoa, menganggap aku ada dan engkau butuh aku dan bukan butuh yang lain. Maka kalau kita sikapi dengan ini, maka bagi seorang yang beriman, ujian itu lambaian tangan Allah agar kita semakin sadar, menyadari betapa kalau orang butuh itu rasanya seperti apa. Yang kedua, pasti untuk mengangkat derajat kita. Dengan ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman,
dia akan menyadari bahwa kemudian dengan ujian itu Allah sebenarnya ingin mengangkat derajat kita. Banyak mata kuliah yang belum kita ambil, kan, belum lulus gitu. Makanya kadang-kadang kita diuji dengan ujian yang berkali-kali, kan. Sabar berapa kali Kang Dedi diuji dengan sabar? Boleh jadi nggak lulus-lulus, diuji lagi, diuji lagi. Semakin nanti di ujian semakin berat, kualitas kesabaran kita secara spiritual juga semakin berat. Dan akan terus seperti itu. Orang tanpa ujian tidak akan pernah dia akan naik derajatnya. Saya selalu katakan, Nabi dan Rasul aja yang 25 itu, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ulul azmi. Yang diberikan kesabaran yang tinggi, sehingga kemudian mereka yang 5 itu digelari orang-orang yang punya ketabahan menghadapi ujian yang luar biasa. Ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu pasti berbeda sama Nabi Ibrahim. Kenapa yang lain-lain tidak? Karena kalau kita lihat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad itu kan ujiannya dahsyatnya luar biasa. Jadi yakini siapa tadi? Ibu Satira Wafa, bahwa ketika kita beriman, kalau Allah berikan ujian dalam bentuk apapun, yakini bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita cepat yaqdah, cepat sadar dari boleh jadi kita selama ini. Kemudian kita bisa koreksi, evaluasi. Ya Allah, apa ya? Kok saya gagal lagi ya? Oh, kok saya kemudian sakit? Oh, kok saya apa? Nanti kita evaluasi. Ya Allah, terima kasih ya sudah diingetin. Dengan sakit berarti kita evaluasi kesehatan saya. Kenapa kok saya gagal lagi bisnis? Oh, boleh jadi ada cara-cara saya menjemput rezeki yang tidak benar. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan aku. Engkau ingatkan aku. Hati-hati, kalau orang nggak beriman, ada istilah istidraj. Istidraj itu melakukan keburukan, melakukan kedoliman, dibiarkan aja, dilulu sama Allah. Rezeki yang ditambah, semuanya lancar. Tapi itu bagi orang yang tidak beriman. Hati-hati, tiba-tiba nanti Allah berikan ujian yang berat dan kita gagal. Tapi kalau orang yang beriman, pasang apa? Pasang sikap yang 7 tadi. Segera kalau diberi ujian, kalau kita beriman, terima dulu ya Allah, terima. Saya yakin ini ujianmu. Kemudian saya ridho, saya nggak akan komplain, saya akan terima. Dan kemudian berprasangka baik. Ini pasti wujud kasih sayangmu untuk mengangkat derajatku, agar saya lebih dekat dengan engkau. Baru kemudian saya akan terus berikhtiar, baik lewat sholat, lewat ikhtiar medis kalau lagi sakit dan sebagainya. Dan kemudian biasanya kalau orang seperti ini, dia lebih dekat sama Allah. Banyak orang kalau sakit, kita nengok ke rumah sakit, itu apa yang terjadi? Bacaannya, ya nggak akan pernah marah-marah. Itu sedikit, lebih banyak orang kalau sakit itu lebih mengevaluasi diri. Bacaannya tasbih, dengerin ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Maka banyak orang menganjurkan, salah satu membuat kita istiqomah jadi orang baik itu salah satunya apa Kang Dedi? Sering-sering nengok orang sakit. Itu terapi spiritual yang luar biasa. Sehingga kita yakini bahwa, oh ya Allah, gitu ya, sahabatku sakit. Betapa saya selama ini kufur nikmat. Dikasih kesehatan, nggak menjaga kesehatan. Dikasih kesehatan kadang nggak bersyukur. Dikurangi rezekinya sedikit aja padahal sehat, udah komplainnya kemana-mana. Semua orang tahu gitu. Kayaknya Allah nggak dengerin saya sholat duha, udah rutin. Tapi kok rezekinya malah berkurang. Padahal Allah jaga kesehatannya itu melebihi dari rezeki yang dia terima. Maka nggak usah khawatir. Kalau kita beriman, ujian dan cobaan itu pasti cara Allah mencintai kita. Cara Allah mengingatkan kita agar tidak jauh darinya. Tetapi yakinilah bagi orang yang beriman, Allah selalu memberikan kita kemampuan untuk keluar dan menghadapi ujian itu. Bahkan sebelum Allah memberikan cobaan kepada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawabannya yang jelas sekali Ustaz. Ya, insyaallah kita semua bisa memahami. Apakah masih ada pertanyaan rekan-rekan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nani, silakan. Oh, Bu Nani, silakan Ibu. Ya Pak Ustadz, terima kasih sekali saya. Pertama-tama saya terima kasih karena secara saya tidak sengaja tadi siang membaca undangan untuk ikut aplikasi Zoom ini pengajian, dan itu melihat judulnya, ya Allah, saya sedang menerima. Jadi kok Pak Ustadz ya tahu gitu ya. Memang saya sudah
sering bilang ke Bapak bahwa saya sedang sakit, saya tidak bisa mengikuti, saya tidak bisa menyimak dengan baik. Dan saat ini saya dalam kondisi apapun saya ingin, ya Allah memberikan kesempatan supaya saya membukakan hati saya gitu. Ini kesempatan yang baik. Sadari apa, buka, baca, ikut gitu. Dengan kondisi apapun saya mengikuti, walaupun saya kurang sehat, belum sehat sekali. Nah, saya ingin sedikit sharing. Barusan saya kan kena kemana-mana, saya sakit ya. Kok nggak sembuh-sembuh, sakit saya ini kenapa nggak sembuh gitu ya. Ya Allah, kenapa saya tuh salah di mana, ada apa, saya takut banget, ya Allah, ampuni saya. Istighfar saya terus, tapi kok saya belum sembuh-sembuh juga ya, penyakit saya ini apa gitu ya. Sampai saya udah ke dokter rumah sakit. Dari rumah sakit, kalau saya kerasa ke rumah sakit, diinjek, balik sembuh. Gitu lagi, gitu. Terus saya sampai berpikir, kenapa ya berulang-ulang sekarang begini ya. Terakhir, beberapa kali waktu kemarin, saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah sakit yang cukup baik ya menurut saya putuskan untuk ke sana. Saya ingin ingin ada penanganannya lebih cepat barangkali gitu ya. Walaupun bukan saya tidak percaya dengan rumah sakit kecil atau klinik, bukan, karena saya sudah tapakin semuanya. Ternyata pada saat di sana saya itu udah diobatin, udah pakai protokol COVID dan sebagainya. Saya kan maunya di opname, saya udah pasrah, ya Allah, seandainya saya memang harus di opname, ini yang terbaik walaupun kondisi COVID, saya ikhlas. Saya yakin semua Allah berikan sesuai dengan kemampuan saya. Walaupun saya tahu betapa mahalnya biaya berobat sekarang, apalagi saya kondisi sudah pensiun. Akhirnya di situ saya udah benar-benar pasrah, dan pada jam 4 subuh dokternya memutuskan, Ibu Nani scan, Siti lakukan CT scan ya, karena Ibu sakit berulang terus. Ibu lakukan CT scan, dikhawatirkan ada batu empedu. Langsung saya, ya Allah, betapa beratnya, tapi saya bersyukur Allah masih memberikan saya rezeki. Saya masih bisa berobat di sini. Bersyukur saya, ya Allah, saya ikhlas menggunakan rezeki yang Engkau berikan kepada saya. Kemudian saya berpikir lagi, seandainya saya positif, ada batu di dalam empedu saya, berapa lagi biaya harus saya keluarkan? Tapi seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, Allah sudah menyiapkan semuanya. Dan itu sudah saya bilang, ya Allah, saya ikhlas apapun. Apa yang sudah saya kumpulkan itu Allah berikan. Itulah titipan Allah yang harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlas benar-benar. Jam 4:30, akhirnya saya memutuskan, Bu, biayanya segini. Kemudian saya orang pensiunan ya Pak. Kemudian akhirnya saat saya memutuskan, oke, bismillah, ya dokter, lakukan yang terbaik. Karena saya pun merasa saya khawatir terjadinya batu itu. Setelah selesai jam subuh, sebelum saya sholat dulu subuh, kemudian saya lakukan scan. Berapa menit kemudian datang dokter mengatakan, Bu, bersih empedunya. Ya Allah, saya itu sampai nangis. Ya Allah dokter, saya bilang dalam hati kecil, ini bukan rumah sakit Islam. Tapi saya bersyukur, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni saya di situ. Dokter saya akhirnya diputuskan sama dokter, Ibu mah, karena mah itu butuh waktu yang cukup panjang. Karena itu banyak stres dan sebagainya, yang sangat psikis banyak di situ berpengaruh. Akhirnya saya bilang, bersyukur saya pulang, saya lakukan semuanya sampai terus-menerus, sampai akhirnya saya coba ke psikiater akhirnya. Psikiater memang mungkin salah satu tanpa sadar, mungkin saya usia udah segini, segala macam itu saya kadang-kadang ya banyaklah ada kekurangan dan sebagainya di dalam diri saya. Akhirnya pulang dari situ, saya kok bisa makan ya? Saya kok mau makan gitu. Saya bilang, oh ya Allah, benar. Saya introspeksi diri, padahal sebenarnya saya itu mau nanya juga ke Pak Ustadz. Saya itu pernah sampai disarankan untuk terapi ruqyah, Pak Ustadz. Saya karena terapi ruqyah itu pun ada di dalam sunnah ya. Saya takut salah, tolong luruskan.
Kemudian saya memilih, saya takut sekali tahu syirik, saya takut sekali. Tapi dengan Bismillah saya lakukan itu. Kemudian baru pertama kali saya diruqyah dan alhamdulillah kata Pak Ustadznya, Ibu adanya ini nggak berat, adanya di internal Ibu aja, Ibu. Jadi Ibu, saya kan khawatirnya, tapi saya juga nggak negatif, nggak suudon, cuman takutnya ini saya melawan hati saya, melawan yang ada di dari saya itu yang memang agak sulit. Itu Pak Ustadz yang saya alami saat ini. Ya. Saya ingin hanya sekedar sharing saja sama Pak Ustadz. Jadi apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan ini sangat keras sama saya. Dan saya sangat bersyukurlah Allah telah memberikan semuanya kepada saya. Semuanya pasti ada hikmahnya buat saya. Itu aja Pak. Terima kasih saya untuk terapi ruqyah itu saya minta masukan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, ya, alhamdulillah. Semoga Bu Nani terus dijaga kesehatannya oleh Allah. Memang Kang Dedi beberapa waktu terakhir Ibu ini mungkin 2 kajian Tauhid Cinta nggak bisa bergabung karena beliau sakit gitu. Tetapi apa yang beliau tadi jalani mensikapi sakit itu, insya Allah kalau dengan cara-cara yang Allah ajarkan, Rasulullah contohkan, tidak berarti ya, saya selalu katakan begini, tidak berarti orang yang misalkan sakit ya menerapkan 7 tadi itu mesti sembuh gitu. Karena masalah hasil itu wallahi itu wilayah Allah. Tetapi yang paling penting bagi Allah itu bukan sembuh dan tidak, Kang Dedi. Yang paling penting ketika kita menerima cobaan itu sikap apa? Karena kesembuhan itu kan hubungannya dengan ajal ya, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kontrak kita. Tetapi day per day, momen per momen, ketika kita menghadapi cobaan, itulah yang akan ditulis sebagai kita sukses atau tidak menghadapi cobaan. Prasangka baiknya terjaga, tidak. Positive thinkingnya terjaga, tidak. Semangatnya terjaga, tidak. Yakin sama Allahnya, tidak. Kemudian zikirnya semakin kuat, tidak. Sama Allah yang semakin dekat, tidak. Itu yang paling penting sesungguhnya. Sebab kalau ujian dan cobaan itu sukses dan tidaknya keberhasilan, repot kan. Betapa banyak orang yang diuji oleh Allah hidupnya gagal. Gagal dalam arti dia sakit. Dia kemudian melamar sesuatu nggak lulus dan sebagainya. Bukan itu. Karena Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yaitu semulia-mulia kalian itu seberapa yang paling takwa. Takwa itu secara konteks kesadaran adalah consciousness-nya, kesadaran bersama Allahnya itu seberapa besar. Itulah yang akan menentukan. Dalam satu hari 24 jam. Yang satu diuji sehat, yang satu diuji sakit. Belum tentu yang sehat lebih mulia dibandingkan yang sakit. Yang satu ujiannya kaya, yang satu ujiannya kekurangan rezeki. Belum tentu dalam satu hidupnya itu orang yang kaya dan miskin derajatnya lebih tinggi dari yang kaya. Yang menentukan kualitas tingginya kita di hadapan Allah itu seberapa kita dalam kondisi sehat atau sakit, kita terus melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Dalam bahasa yang sederhana, apakah ketika diuji sehat, dia memuji Allah dan syukur? Ataukah ketika dia diuji sakit, dia memuji Allah dan kemudian sabar? Maka dua-duanya akan menentukan. Tidak kepada ujiannya. Kaya dan miskin itu sama-sama nilainya sama. Yang membedakan sikap kita. Apakah banyak orang yang kaya tidak gagal? Banyak. Banyak orang yang kaya kufur nikmat. Tapi apakah banyak orang miskin lolos ujian? Banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan orang miskin nanti kalau ujiannya, kemiskinannya diterima dengan luar biasa, lebih cepat masuk surganya berapa ratus tahun gitu. Karena tanggung jawab laporan hartanya tidak sebanyak yang kaya. Tapi apakah banyak orang miskin gagal menerima ujian kemiskinan? Banyak juga. Jadi persoalannya bukan di bentuk ujiannya, tapi sikap apa yang kita berikan. Dan alhamdulillah Bu Nani tadi mensikapinya dengan ridho, tetap berprasangka baik, tetap berikhtiar ke dokter.
bahkan rela, ya Allah saya terima sakitku ini dan pasti engkau sudah siapkan rezeki kalaupun saya harus berobat, berikhtiar menjemput kesembuhan darimu. Tapi kan tiba-tiba kadang-kadang ya mukjizat datang. Walaupun saya sering katakan mukjizat itu nggak mesti tiba-tiba divonis gara-gara empedu tiba-tiba cuman mah. Bukan, sehari-hari ini mukjizat sebenarnya. Kita bangun tidur itu mukjizat. Saya bisa bicara sesuai dengan apa yang saya pikirkan, keluar lisan saya sama ini kan mukjizat, Kang Deddy. Kita ini selalu pengen ekstrim, mukjizat itu sesuatu yang simsalabim, enggak. Kang Deddy masih bisa ingat anak-anaknya. Kang Deddy putra-putrinya berapa? Satu putri, Ustaz. Ya, masih ingat anak-anaknya gitu. Namanya siapa itu mukjizat enggak? Kita anggap sepele, padahal itu mukjizat. Punya putra-putri itu mukjizat. Karena begitu banyak orang yang berikhtiar dengan segala ikhtiar. Gak dapat putra dan putri. Maunya kita itu mensyukuri nikmat itu kalau yang ekstrim-ekstrim. Padahal hidup ini mukjizat terbesar. Iman yang tertancap dalam hati kita inilah mukjizat terbesar dari Allah. Maka kalau iman masih ada, wabil yakini gina, kita dapat harta, mempunyai harta yang paling berharga. Maka sakit menjadi kecil. Kegagalan menjadi kecil, kemiskinan menjadi kecil, nggak punya teman, ditinggalin teman nggak masih kecil. Kalau masih ada iman, ini kan persoalan mindset kita. Seberapa kita nganggap penting? Kalau kita anggap penting kesehatan, ada orang yang anggap penting harta, maka ujiannya lah di situ yang dianggap penting itu. Jadi terima kasih Bu Nani sharingnya, dan untuk ruqyah itu memang sunnah Nabi. Silahkan saja, tetapi harus juga dijaga. Namanya ruqyah itu tetap sebagai wasilah. Seperti Bu Nani ke dokter. Yang keliru nanti nganggap ruqyahnya yang menyembuhkan. Yang keliru hati-hati nganggap bahwa dokternya yang menyembuhkan. Ruqyah, dokter, ke psikiater, semuanya hanya wasilah. Hanya perantara. Tetapi perantaranya juga harus benar. Jangan ke dukun. Ke dukun dalam arti kemudian tidak non-medis, tapi kemudian menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ruqyah memang menggunakan bacaan-bacaan Islami, beberapa ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah, dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Saya kira itu, Kang Deddy, Bu Nani, terima kasih atas sharing. Terima kasih ya Pak Ustadz. Kami-kami. Ya, syukurlah Ibu Nani. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah. Itu semua menjadi penggugur dosa. Seperti yang Ustaz sampaikan, Ibu. Amin, Jangan amin, lupa amin. tetap berhusnuzon bahwa ini semua bagian dari cobaan ya Ustaz ya. Siap. Insyaallah. Amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang dialami Ibu Nani juga sering dialami ya Ustaz. Artinya semua kita saya kira pernah mengalami ya, dalam level yang berbeda-beda, rendah sampai yang tinggi. Ya, mungkin kalau betul kata Ustaz, Ibu Nani diuji dalam bentuk cobaan penyakit, rekan-rekan yang lain dalam hal yang lain. Ya. Tapi yakin seperti yang Ustaz sampaikan di Al-Baqarah 28, dari Ustaz 216 ya. 28. Atau 286 ya. Ya, bahwa itu salah satu yang saya juga Ustaz termasuk insya Allah mengimani Al-Baqarah 286, sangat meyakini apapun bentuk cobaan itu, sangat meyakini bahwa ini semua dan yakin kita pasti bisa. Ya. Dan Allah memang memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi ya, kalau kalian pernah mendengar berita-berita yang kayak bunuh diri ya Ustadz, itu sebenarnya masalahnya bukan dia tidak mampu menjalani, tapi itu lebih kepada keimanannya. Jadi harapannya rekan-rekan kita jangan pernah ada beberapa saran Ustadz ingatkan, jika diberi cobaan kita bersabar dan kembalilah kepada Allah. Rekan-rekan, ini memang menarik dan sepertinya memang tidak pernah habis karena masing-masing pernah mengalami cobaan masing-masing. Jadi karena memang waktulah sudah yang membatasi kita, ya mudah-mudahan insya Allah ya Ustadz nanti akan bisa membahas kembali dengan kajian materi yang lain, atau di situ kita akan di chat, di sebelumnya sudah diberikan link
link untuk keperluan sertifikat, tapi di situ juga ada link untuk bisa bergabung di WA dan Telegram, Ustadz. Jadi insya Allah rekan-rekan di luar dari acara ini, jika ingin tanya-tanya, ingin sharing, ataupun ya ingin bertanya, silakan. Insya Allah nanti di link itu, di Telegram dan di WhatsApp itu, kita akan berkumpul, kita akan bisa sharing bersama. Insya Allah nanti akan bisa ditanggapi oleh ustadz-ustadz yang tergabung di Madrasah Ukhuwah ini. Selain itu, materi ini memang sangat menarik. Jadi jika kalian ingin nanti menonton kembali, silakan bisa subscribe di Madrasah Ukhuwah, bisa di like. Insya Allah saya sepertinya juga akan nge-save Ustadz untuk kajian malam ini. buat charger, buat mengingatkan gitu. Bahkan materi-materi juga sudah kita berikan. Insya Allah nanti operator atau admin akan membagi materi lewat WA juga. Jadi dipersilakan jika rekan-rekan ingin bergabung. Ustadz, jazakallah khair Ustadz, ilmunya. Amin. Insya Allah sangat bermanfaat dan bahkan buat saya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kajian ini bisa terus rutin terlaksana karena ini merupakan charger buat kita. Ya mudah-mudahan kita akan selalu bisa saling mengingatkan. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Pada rekan-rekan yang hadir juga terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Apalagi dalam masa pandemi ini yang paling ngetrend sekarang, udah di mana-mana ngomongin COVID ya Ustadz ya. Untuk itu kita akan akhiri Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Mukhlis. Sama-sama. Pak Dedi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi